Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Tetap semangat belajar ya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum Islam aswajah dalam fikih untuk kelas 2 IPA maupun IPS. Oke. Sumber-sumber hukum Islam aswajah dalam fikih. Golongan aswaja berpendapat bahwa sumber hukum Islam dalam fikih itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Nah, 3 sumber ini adalah sumber-sumber pokok yang diakui oleh golongan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah, Al-Quran dan hadis untuk sumber yang pertama dan yang kedua ialah sumber hukum menurut kesepakatan semua ulama. Semua ulama sepakat bahwasanya Al-Quran dan hadis itu sumber yang paling pokok. Nah, ketika dari kedua sumber ini kok tidak ada, misalkan mengenai hukum narkoba, itu kan nggak ada di Al-Quran dan hadis, maka akan muncul sumber hukum yang ketiga, yaitu ijtihad. Lah, ijtihad ini terbagi menjadi 2, apa saja? Yang pertama yaitu ijtihad kolektif yang biasa disebut ijma'. Nah, ijma' kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya ijma' adalah kesepakatan. Terus yang kedua adalah ijtihad individu yang biasa disebut qiyas atau analogi. Jadi ketika di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada, maka sumber hukum Islam itu kembali kepada ini, ijtihad kolektif maupun individu. Oke, selanjutnya, seorang yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad tidak diperbolehkan mengambil hukum langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Karena syarat ijtihad sangatlah berat, adalah antara lain menguasai bahasa Arab, mengetahui asbabun nuzul dan asbabul wurud, terus betul-betul memahami Al-Quran dan hadis. Jadi misalkan nih, kita ini kan tidak bisa mengambil hukum langsung dari Al-Quran maupun hadis. Karena apa? Syaratnya itu sangat ketat sekali. Untuk itu kita diperbolehkan untuk mengikut madhab yang 4. Nah, dalam bidang fikih kemarin yaitu Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi. Nah, oleh karena itu tidak sembarang orang itu bisa berijtihad, maka kita harus mengikut atau menganut pendapat para madhab. Misalkan dalam bidang sholat, dalam hal ibadah sholat, kita mengikut madhab Syafi'i. Kita tidak diperbolehkan menggali sendiri di Al-Quran dan hadis. Karena apa? Ya, syaratnya itu sangat berat sekali. Nah, menguasai bahasa Arab, harus menguasai betul bahasa Arab. Kalau tidak menguasai betul bahasa Arab, maka kita tidak bisa mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, karena Al-Quran dan hadis itu semuanya berbahasa Arab. Kemudian mengetahui asbabun nuzul. Lah, asbabun nuzul ini sebab-sebab turunnya Al-Quran. Misalkan nih, Al-Fatihah atau Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, An-Nas, Yasin, dan lain sebagainya. Semuanya itu ada sebab-sebab turunnya. Kenapa Al-Quran ini turun, pada saat apa ayat ini turun, dan dalam kejadian apa ayat ini turun. Itu asbabun nuzul. Kemudian yang kedua ini asbabul wurud. Asbabul wurud ini sebab-sebab munculnya hadis. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak serta-merta langsung ngomong, tidak ada sebabnya. Sebab Kanjeng Nabi bilang gitu, peristiwa apa kok Kanjeng Nabi bilang gitu, dan dengan siapa Kanjeng Nabi bilang begitu. Nah, untuk menguasai ini, ya tentunya kita harus menguasai bahasa Arab terlebih dahulu. Nah, kemudian betul-betul memahami Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran dan hadis tentunya
fokusnya adalah di bahasa Arab, kita harus mengetahui ada ilmu balaghonya, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu mantek, ilmu kalam dan lain sebagainya. Itu semua harus kita kuasai terlebih dahulu agar senantiasa bisa berijtihad. Tapi sekarang kita sulit sekali untuk berijtihad karena syaratnya sangat berat. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk mengikut mazhab. Salah satunya di Indonesia adalah mayoritas mazhab Syafi'i. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.